Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afroh Najah sebagai moderator sekaligus notulen kelompok 1. Dan saya Laila Firmaifah. Dan saya Adina Kutidia. Saya Luna Siha. Dan saya Yasmina Haifah Amani. Kami kelompok 1 di kelas 3 SMP Terpadu Nazatul Tulab pada hari ini akan mempresentasikan tugas kami di bab pembelahan sel dengan guru pembimbing Ibu Sulaiha dan Ibu Umur Fariha. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua yang diisi oleh presentasi yang dibawakan oleh kelompok 1, yang ketiga penutup. Baiklah, saya akan membuka. Baiklah, acara pertama pembukaan. Mari kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua akan diisi oleh presentasi yang dibawakan oleh teman-teman penyaji. Pembelahan sel adalah proses di mana sel tersebut dibelah menjadi dua bagian. Dan itu penting untuk kelanjutan ini. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan pertama mengapa pertumbuhan mengalami pembelahan yaitu untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah semakin banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar pula ukuran makhluk hidup. Alasan kedua untuk perbaikan adalah tubuh yang mengalami luka pada bagian tubuh yang mengalami luka terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan yang terakhir adalah sel yang mengalami pembelahan yaitu untuk reproduksi. Proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Luna. Pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis terjadi pada tubuh makhluk hidup atau disebut sel somatik. Pembelahan sel mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pembelahan ini sendiri bertujuan untuk mengganti atau memperbaiki jaringan yang sudah rusak. Pada proses pembelahan sel mitosis ini terjadi beberapa fase. Yang pertama, profase. Sel profase. Pada profase pertama, kromosom sudah mengganda, di mana kromosom terdiri dari 2 kromatik saudara. Kromatik saudara terdiri dari 1 gabungan kromosom. Dan pada
Nah, pada akhir proses telofase diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbuat dua sel anakan yang bersifat diploid, di mana kromosom kembali merenggang dan membran inti mulai membentuk. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esmi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, di mana sel anakan itu hanya memiliki separuh kromosom dari sel induknya. Nah, pembelahan sel meiosis dibagi menjadi dua, yakni fase meiosis 1 dan fase meiosis 2. Pembelahan sel meiosis mirip dengan pembelahan sel mitosis, namun bedanya pembelahan sel meiosis terdiri dari dua tingkat. Yang pertama fase meiosis 1 dan yang kedua adalah fase meiosis 2. Di sini adalah fase meiosis 1. Prosesnya di sini di awal profase kromosom menebal dan berduplikasi. Kemudian di pertengahan profase membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Nah, di sini sel kromosom mulai bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Di pertengahan profase kromosom melekat pada benang sentriol. Setelah itu di akhir profase terbentuklah seperti ini. Setelah itu di metafase 1 kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Nah, setelah bidang pembelahan ada proses anafase 1, di mana proses anafase 1 ini kromosom bergerak menjadi dua ke arah kutub-kutub yang berlawanan sehingga terjadi pada proses akhir, yakni proses telofase, di mana kromosom homolog berpisah menjadi dua sehingga terbentuklah dua sel anakan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radina. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang fase meiosis 2. Fase ini adalah merupakan siklus kedua dari proses meiosis 1 dan hampir mirip dengan proses mitosis. Bedanya adalah sel ini mengalami pembelahan haploid, bukan haploid. Lalu di sini ada gambar fase meiosis 1. Yang pertama adalah fase 1. Fase 1 adalah hasil dari fase meiosis 1. Lalu gambaran kedua adalah fase 2. Membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil. Lalu selanjutnya ada gambar metafase 2, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Gambar yang selanjutnya adalah anafase 2, yaitu kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub secara berlawanan. Dan selanjutnya telofase 2. Telofase 2, yaitu membran inti terbentuk kembali sehingga terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Luna. Jadi kesimpulan perbedaan dari sel pembelahan mitosis dan pembelahan sel meiosis pada letak terdapat di sel-sel tubuh atau sel somatik. Sedangkan pada meiosis terdapat di sel-sel kelamin. Perbedaan pada banyak pembelahan. Pada sel mitosis terdapat tingkat yang terdiri pada pembelahan profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada meiosis terdapat tingkat yang terdiri dari pembelahan profase pertama dan profase kedua. Pada perbedaan jumlah anakan, mitosis menghasilkan 2 sel anakan.
Sedangkan meiosis memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Baiklah, acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hendaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi